Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 PGMIF. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Yang beranggotakan 1. Agus Janki Dausak yang akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum pada masa pra-kemerdekaan. Yang kedua, saya sendiri Asmidati Rofiatul Nikmah yang akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum pada masa Orde Baru sampai dengan sekarang. Dan yang ketiga adalah Yunita Sari yang akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum pada masa pasca kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Perkembangan kurikulum pada masa pra-kemerdekaan. 1. Pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme. 2. Terdapat dua model pendidikan pada masa kolonial, yaitu 1. Sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. 2. Sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. 3. Kemudian model pendidikan gimnasium berubah menjadi mulo yang lama pendidikannya 4 tahun. Adapun untuk jenjang 1 tingkatan atas, Belanda mendirikan AMS. Lama pendidikannya ini berlangsung selama 3 tahun. 4. Ketika kolonialisme beralih dari Belanda ke Jepang, pada pendidikan tingkat rendah Jepang menggantikannya dengan sebutan Kokumin Gakko dengan lama pendidikan 6 tahun. Kurikulum pendidikan ini lebih menitik beratkan pada olahraga kemiliteran. Perkembangan kurikulum pada masa pra-kemerdekaan. 1. Pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme. 2. Terdapat dua model pendidikan pada masa kolonial, yaitu 1. Sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. 2. Sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. 3. Kemudian model pendidikan gimnasium berubah menjadi mulo yang lama pendidikannya 4 tahun. Adapun untuk jenjang 1 tingkatan atas, Belanda mendirikan AMS. Lama pendidikannya ini berlangsung selama 3 tahun. 4. Ketika kolonialisme beralih dari Belanda ke Jepang, pada pendidikan tingkat rendah Jepang menggantikannya dengan sebutan Kokumin Gakko dengan lama pendidikan 6 tahun. Kurikulum pendidikan ini lebih menitik beratkan pada olahraga kemiliteran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum pada masa pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Pada masa tersebut, siswa lebih diarahkan tentang cara bersosialisasi dengan masyarakat. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan penggandaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok. Yang pertama yaitu moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersifat aktif, kreatif, dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum pada masa Orde Baru sampai dengan sekarang. Yang pertama adalah kurikulum 1968.
Pada kurikulum ini lebih ditekankan sebagai upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan beragama. Yang kedua adalah kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan lebih efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib membuat perincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga adalah kurikulum 1984. Pada kurikulum ini mengusung proses skill approach, menggunakan pendekatan pembelajaran, menggunakan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang keempat adalah kurikulum 1994. Pada kurikulum ini menekankan pada prinsip link and match pada sekolah kejuruan seperti STM. Link and match sendiri adalah prinsip tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja ataupun industri. Yang kelima adalah kurikulum 1997 atau revisi dari kurikulum 1994. Kurikulum ini membentuk proses belajar mengajar bukan hanya mengembangkan pengetahuan saja, melainkan juga harus mengembangkan psikomotorik atau keterampilan dan afektif atau sikap. Yang keenam adalah kurikulum 2004 atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Yang ketujuh adalah kurikulum 2006 atau KTSP. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Yang kedelapan adalah kurikulum 2013. Pada kurikulum ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan kompetensi pada tugas-tugas standar performansi tertentu. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 edisi revisi. Perbaikan atau revisi kurikulum 2013 adalah mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter di dalam pembelajaran, mengintegrasikan literasi dan mengintegrasikan HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.